bahwa dia malu dan seterusnya. Jambret-jambret kecil kalau dimasukkan booster di televisi itu selalu menutupi dengan kaos wajahnya. Tapi koruptor-koruptor dari PKP, dari KPU, dari departemen-departemen, bahkan dari Departemen Agama itu kalau disyuting sudah jelas dihukum 5 tahun malah gini. Malah dada-dada. Ini pasti wajahnya sudah diganti oleh pantat, kan begitu kan? Nyon sewu. Oke, kita baca bersama-sama, kemudian sedikit-sedikit kita cicil, waktu kita betul-betul mendesak tinggal setengah jam ini. Ayat yang nomor 18 itu ayat mengenai masa depan. Kalau Anda ngomong masa depan, Anda harus belajar kepada Nabi Musa dan Khidir yang berdialektika. Sedikit saja. Jadi peristiwa Musa dan Khidir yang pertama membocorkan kapal itu lambang masa sekarang, kekinian, karena terjadinya sekarang. Yang kedua, Khidir membunuh anak kecil, merotol itu bahasa sih. Mematahkan leher seorang anak sehingga mati. Itu lambang masa depan, karena kata Khidir, ini anak kalau tidak saya bunuh, orang tuanya akan kalah wibawa sama dia, dia kafir, orang tuanya akan jadi kafir. Kalau saya bunuh dia masuk surga karena saya bunuh. Dia mendapat berkah. Jadi kalau ingin memasukkan orang surga, silakan pulang dari sini cari orang untuk dibunuh, dia akan masuk surga, Anda masuk neraka. Itu lambang masa depan. Jadi dengan anaknya dibunuh, maka orang tuanya tetap masuk surga, anaknya juga masuk surga, kata Khidir. Tapi itu hak prerogatif kekasihnya Allah dan bukan hak kita. Jadi sama dengan Ibrahim, itu haknya Ibrahim untuk menyembelih anak karena diperintah oleh Allah. Jangan besok sembelih anakmu terus ketika polsek menangkap kamu bilang ini perintah dari Allah karena sebentar lagi hari kurban, gitu ya. Terus yang ketiga adalah lambang masa silam, yaitu ketika menegakkan pagar, itu ada simpanan harta di bawahnya. Jadi orang itu selalu berdialektika. Untuk menempuh masa depan, kita harus belajar kepada masa silam. Jadi kita berdiri di masa kini, melihat ke depan, berkaca ke belakang. Dan itulah cara berpikir siklikal. Karena ada 4 macam cara berpikir di muka bumi ini. Pertama linear, yang kedua zigzag, yang ketiga spiral, yang keempat siklikal atau sirkular atau kafah. Saya tidak panjang lebarkan, tapi intinya Anda kalau marah kepada anak kan begitu, Bu ya. Kamu itu kok malas sekolah, handphone melulu, internet melulu, VCD melulu. Besok-besok mau jadi apa kamu? Kan itu kan kalimatnya. Jadi dari masa kini pasti orientasi ke depan. Mau jadi apa kamu? Setelah mau jadi apa kamu, pasti disebut referensi masa lalu. Ingat bapakmu dulu kan gitu. Jadi kita selalu muter gitu. Itu naluri kita, jadi siklikal. Cara berpikir orang timur itu siklikal. Kenapa ada Amrozi, kenapa ada Abu Bakar Ba'asyir, kenapa ada macam-macam urusan terorisme? Karena ada pertentangan cara berpikir. Orang Amerika, orang Barat semua memakai cara berpikir linear, sementara kita memakai cara berpikir siklikal. Dan di dalam siklus berpikir ini ada zigzagnya, ada spiralnya. Jadi mereka tidak pernah paham sama kita. Maka mereka menciptakan dunia yang seperti sekarang. Tapi insya Allah itu akan segera berakhir dalam waktu tidak terlalu lama. Karena nanti akan perjalanan siklikal ini akan menjadi penguasa di muka bumi dan manusia akan menemukan kedamaiannya yang sejati. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca sedikit sambil kita urut 1-2 doanya para nabi. Mudah-mudahan malam hari ini meskipun cepet-cepet acaranya, mudah-mudahan Anda menjadi manusia baru mulai hari ini. Anda dicahayai Allah, Anda menjadi lahir kembali. Kita baca bersama-sama. Saya harap Anda semua hafal karena saya sendiri juga belum yakin apakah saya hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, melangkahlah dengan senantiasa berproyeksi untuk memandang ke depan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sebelum melakukan sesuatu, engkau harus mendahulunya dengan takwa dan mengakhirinya dengan takwa. Itulah dialektika. Kalau kamu tidak memakai metodologi itu, maka kamu nanti akan malu karena Allah akan mengabarkan apa yang engkau lakukan sekarang. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah akan menjadi wartawan agung yang mengabarkan perilaku kita sekarang di esok hari. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha wa ansahum
fasiqun. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga mereka pasti menjadi lupa kepada diri mereka sendiri, menjadi lupa kepada identitasnya sendiri, menjadi lupa kepada asal-usul mereka sendiri. Mereka menjadi orang Indonesia tidak dengan lebih dahulu menjadi orang Sunda yang matang, menjadi orang Indonesia tidak terlebih dahulu menjadi orang Jawa yang matang, sehingga kelak menjadi manusia mondial, manusia internasional juga tidak dengan terlebih dahulu menjadi manusia Indonesia yang matang. Perjalanan kita adalah matang dulu etnik kita, sehingga matang nasionalisme kita, sehingga matang globalisme kita. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang menghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Saya mohon diingat-ingat bahwa Allah ini selalu memakai idiom-idiom ekonomi, selalu ngomong untung rugi, untung rugi, untung rugi. Cuman parameter untung dan parameter rugi pada Allah itu berbeda dengan yang kita pakai sekarang. Kita memakai parameter untung rugi secara linier, sementara Allah memakai parameter untung rugi secara siklikal, secara kafah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi muter. Dari Bandung ke Bandung mesti muter, jadi komprehensif, zigzag dan seterusnya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Ayat terakhir yang saya bacakan untuk menggambarkan bahwa kalau Al-Quran sudah diberlakukan oleh Allah, maka segala sistem nilai yang lain akan taat kepadanya. Kalau manusia sudah tidak mampu menegakkan Al-Quran di dalam hidupnya, maka Allah akan ambil peran, dan Allah sudah ambil peran sekarang, dan Indonesia akan diislamkan oleh Allah, dunia akan diislamkan oleh Allah, baik secara formal maupun tidak secara formal. Karena jangan lupa, orang-orang di Amerika, di Australia, di Inggris, dan di negara-negara yang non-Islam, justru perilaku-perilaku Islam di bidang-bidang tertentu sudah diterapkan. Sementara di sini, yang bernegara Islam, perilaku Islamnya kadang-kadang kalah Islami dibanding orang-orang yang non-Islam. Tanyakan kepada semua mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Setelah ayat ini, ayat 22 sampai 24 di surat Al-Hasr juz 29, Anda akan menemukan struktur 14 Asmaul Husna. Kalau Anda mau menjadi direktur yang baik, manajer yang baik, raja yang baik, presiden yang baik, pimpinan yang baik, komandan, panglima yang baik, Anda pakai urut-urutan dan dialektika dari 14 Asmaul Husna ini. Pertama Alimul Ghaib wa Syahadah, Rahman Rahim, baru Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabbir, dan seterusnya sampai 14. Itu sebuah metodologi yang luar biasa. Tapi tidak punya waktu kita menjelaskannya, tapi saya cuma pesan saja, sering-sering dibaca, meskipun tidak dipahami tidak apa-apa, karena Quran ini tidak dipahami pun kadang-kadang sudah memberi berkah. Makanya orang NU kebanyakan kan malas memahami Quran. Kalau Muhammadiyah memahami dok tapi tidak bisa baca. Akhirnya ece-ecean di antara mereka, lah NU mau codok keluar ini kata Muhammadiyah di Jawa Timur. Kata Muhammadiyah kepada NU-nya mangkel. Akhirnya diincer-incer, dilihat-lihat, tuh ternyata Muhammadiyah itu bukan hanya tidak ngerti artinya, moco ya gak iso. Jadi azan di masjid Muhammadiyah kalau di Jogja itu mesti jelek. Kalau azan di masjid NU mesti bagus. Jadi kalau di Jakarta, di kampung-kampung itu kebanyakan nahdien, jadi azannya bagus-bagus. Bandung bagus-bagus. Tapi kalau di Jogja, cari azan yang tidak enak, pergilah ke Jogja. Kapan-kapan bikinlah wisata azan tidak enak bersama Aakim ke Jogja. Itu azannya jelek-jelek banget. Mengucapkan khairum minan naum aja susahnya, bukan main ini lidah Jawa ya. Khairum angel. Tasdid itu double kan, khairum minan naum kan, tasdid double. Itu susah banget lidah Jawa. Makanya orang Jawa kalau ngimami juga asal hatinya ikhlas tetap enak, tapi kalau sudah hatinya nggak ikhlas, ngimaminya pakai
lagu Jawa jadi nggak enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada masuk angin barang. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ada gitu-gitunya sekarang. Jadi yang makmum ini Masya Allah ini enak agak kayak gini kan. Apalagi sekarang ada yang namanya telekomunikasi Pak. Telekomunikasi ini mengembangkan bahwa Anda bisa muwajahah melalui video call, Anda bisa hadir pada orang lain secara rohaniah, baik melalui kata, melalui gambar, melalui foto, melalui segala macam. Karena kemajuan 3G generasi ketiga dari telekomunikasi yang kemarin diresmikan oleh Telkomsel ini menjadi yang disebut tamu al-dhaif itu menjadi tidak hanya orang langsung. Karena begitu kita umroh di sana, kita telepon anak kita sambil gini-gini ke Hajar Aswad, anak kita di rumah bisa melihat Hajar Aswad melalui video call. Sehingga wajah itu menjadi begitu dekat, bertatapan wajah itu. Sehingga sekarang yang disebut, misalnya kita terima tamu waktu sholat, mohon maaf ini agak saya jelasin. Waktu sholat kan kita kalau pas ngimami ada orang datang kan, kita boleh interupsi sedikit, terus kita buka pintu, silakan masuk, saya sedang ngimami, tunggu sebentar, terus dia nerusin ngimami. Nah sekarang yang disebut tamu bukan hanya orang Pak, bisa SMS, bisa telepon, itu disebut tamu, karena dia sudah mewakili eksistensi manusia. Jadi saya sholat di Riyadh, itu di masjid dekat mall, di dekat kedutaan di sana itu, sholatnya terus ada SMS. Nah SMS-nya itu diterima Pak selama sholat. Ini saya jadi sholat itu karena lirik-lirik enak temen sembahyang di Arab saya bilang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kebuku kabeh itu. Sen dibales. Maliki yaumiddin ya kan amudu aduh enak ya. Ya saya mohon jangan dipraktekkan di sini nanti itu masih syubhat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita tinggal sangat sedikit betul, sedikit terbang, kemudian kita mohon Mbak Novia untuk menyanyikan kalimat. Anda tidak bisa bicara Al-Quran dengan melupakan Rasulullah. Dan Anda tidak bisa ngomong Allah tanpa ngomong Rasulullah. Karena tawar-menawar kita dengan Allah betul-betul hanya berdasarkan cinta kita kepada Rasulullah. Tidak ada doa yang dikabulkan kalau tidak dengan terlebih dahulu menyatakan cinta kepada Rasulullah. Semua doa di dalam Islam didahului dengan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi lagu sholawat itu bukan jenis musik, bukan jenis lagu. Saya tidak pernah melakukan sholawat, saya hanya bersolawat, yaitu melakukan upacara pernyataan cinta kepada Rasulullah. Karena hanya dengan cara itu Allah sayang sama kita dan bisa longgar hati beliau untuk tidak terlalu marah kepada perilaku buruk kita. Maka selalu kita bersolawat, ini bukan dalam rangka menyebarkan lagu-lagu solawat, karena tidak ada urusan lagu sebenarnya. Dalam Islam yang ada adalah amal atau perilaku. Ya yarjuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa habibina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ya al-mushtaquna ila ru'yaka mali. Barang siapa menginginkan setelah sholat malam atau sholat subuh dijumpai oleh wajah Rasulullah membayang di ambang meripatmu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa habibina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ya man yaktubu wisalahu ya qadatan wa manama. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mohon semua ikut ya Rabbi.
Rabbi salli ala Muhammad malaka fil ufki nuru kaukab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad waghfir wasami' man kana adnab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah, permudahlah rezeki bagi kami semua yang hadir di sini ya Allah. Ya Rabbi salli ala Muhammad waghfir wasami' man kana adnab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Cinta kami kepada istri, cinta kami kepada harta, cinta kami kepada dunia, cinta kami kepada apapun saja ya Allah, semata-mata karena rasa syukur dan cinta kami kepadamu ya Allah, dan cinta kami kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka atal anbiya'i. Assalamu alayka. Ilmu kami ya Allah, metode-metode yang kami punya ya Allah, segala kemampuan kami ya Allah tidak seimbang dengan tingkat krusialnya masalah-masalah bangsa kami. Tidak tertanggungkan lagi susahnya menyelesaikan berbagai macam problem bagi rakyat yang teraniaya sekian lamanya ya Allah. Begitu banyak problem-problem yang tidak terumuskan oleh ilmu-ilmu kami ya Allah. Kalau tidak karena pertolongan-Mu ya Allah, kami tidak akan bisa bangkit kembali. Kalau tidak karena syafaat kekasih-Mu Muhammad SAW, kami tidak akan bisa lahir kembali ya Allah. Syafaatilah ya Rasulullah, syafaatilah ya Rasulullah. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mustafa mala al-aqwan, mala al-aqwan. Habibi Muhammad, Muhammad, Muhammad khairul mursalin. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mala al-aqwan. Habibi
gajinya sampai akhir hayat, bahkan sudah pasti. Berarti dia di pikirannya tidak boleh lagi ada pikiran-pikiran untuk mencari uang, karena uangnya sudah pasti. Kalau energi yang selama ini dipakai untuk mencari uang itu dia pakai untuk dimensi-dimensi lain, pemaknaan-pemaknaan lain, nilai-nilai yang lain di dalam pekerjaannya, maka pasti dia lebih produktif daripada yang sibuk mencari uang. Nah, rumus dari Rasulullah, al-amalu binniyah, walikulli imri'in mana, dan setiap seseorang akan mendapatkan produktivitas sekadar dengan kuda-kuda niatnya, sepadan dengan kuda-kuda niatnya. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasul. Barang siapa meniati ini untuk Allah dan Rasulullah, maka dia bukan hanya dapat apa yang dia inginkan, tapi dia bisa mendapat lebih dari yang dia inginkan, karena semua yang dia ingin dapatkan itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Jadi tidak hanya dapat gaji dan pujian, tapi mungkin lebih dari itu, min haitsu la yahtasib. Terus faman kana hijratuhu ilad dunya fanala ma hajara ilaih. Kalau niat kita hanya untuk cari duit, niat kita hanya untuk cari dunia, ya kita akan dapat dunia, tapi cuma itu saja. Tapi kalau kita niatnya untuk Allah dan Rasulullah, kita akan mendapatkan lebih dari itu. Nah, Bapak-Bapak sekalian, kita akan akhiri ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Fia, saya mohon untuk ini. Mbak Fia sebenarnya 2 hari yang lalu suaranya sudah habis karena kita keliling, ada pentas-pentas sama band-band segala. Saya terpaksa ngepang. Pang itu dari Jawa, Pak. Lahir